pagi seperti Coco tadi. Wah, ada beberapa yang angkat tangan. Thank you ya adik-adik buat kejujurannya. Nah, tadi Coco sudah mau berubah loh adik-adik untuk tidur lebih cepat sehingga bisa bangun lebih pagi. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kak Ihong percaya adik-adik juga pasti bisa berubah menjadi anak-anak yang rajin bangun pagi, rajin berdoa, dan beribadah. Sekarang kita coba gerak-gerakkan badan kita dulu yuk adik-adik supaya tidak kaku saat ibadah nanti. Oke, siap-siap? Semuanya jongkok. Iya. Kika Warriors, let's go! Jesus, amin. Yes, yes, yes. Anak Tuhan, ceria, sehat, kuat. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau ibadah. Berkati supaya kami taat dan tertib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, sekarang saatnya kita untuk bermain game. Teman-teman, dengarkan penjelasan Gabrian dengan baik ya, agar teman-teman bisa mengikuti permainan ini dengan baik. Nah, seperti ini permainannya. Sebentar lagi Gabrian akan memberikan 2 gambar. Ada berapa? Iya, 2 gambar. Nanti teman-teman harus memperhatikan dengan teliti ada apa saja di gambarnya. Nah, karena nanti Gabrian akan berikan pertanyaan. Pertanyaannya bisa warna apa, ada di mana, atau ada berapa banyak. Oke, sudah mengerti? Oke, mari kita mulai. Berikut ini gambar pertama. Nah, kita sudah sama-sama lihat gambar pertama. Sekarang teman-teman dengarkan baik-baik ya pertanyaannya.
gambar pertama tadi? Ayo diinget-inget, ada berapa? Anda berapa? Iya, betul. Jawabannya adalah 5. Oke, pertanyaan kedua. Diingat-ingat ya gambar yang tadi. Oke, pertanyaannya adalah ada berapa anak perempuan? Ayo diingat-ingat, diingat-ingat. 3. Ada yang lagi? 2. Oh, 5. Mana ya jawaban yang benar? Oke, jawaban yang benar adalah 2. Karena 3 lainnya adalah anak laki-laki. Dan 5 itu adalah gabungan anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, good ya teman-teman, sudah bisa jawab. Sekarang pertanyaan terakhir untuk gambar pertama, yaitu apa warna celana anak laki-laki? Ayo, apa? Merah? Oke, biru? Yang mana ya? Merah muda? Yang mana? Banyak banget jawabannya. Mana yang benar ya? Oke, jawaban yang benar adalah biru. Sip. Berikut ini gambar kedua. Sekarang diingat-ingat ya gambar kedua tadi. Oke, dengarkan baik-baik pertanyaan pertama. Oke, pertanyaannya adalah ada berapa banyak burung yang sedang terbang? Hati-hati ya, karena ada juga burung yang sedang bertengger di ranting pohon. Oke, berapa ya? Iya betul, jawaban yang benar adalah 4. Siap-siap ya untuk pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua adalah di manakah domba yang sedang makan rumput? Di kanan atau di kiri? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Atau di dua-duanya? Yang mana ya? Oke, jawaban yang benar adalah di kanan. Teman-teman lebih teliti lagi ya untuk pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga adalah berapa banyak bebek? 2, 4. 2 atau 4? 2 atau 4? 6. 2, 4 atau 6? 2, 4 atau 6? Oke, jawaban yang benar adalah 2. Yang lain itu, yang kecil-kecil itu loh, itu anak ayam. Oke, good ya teman-teman, sudah bisa menjawab pertanyaannya. Nah, dari permainan tadi kita belajar untuk penuh perhatian, teliti, dan dengar-dengaran. Minggu ini kita mau belajar berdoa. Teman-teman, kata kunci kita minggu ini adalah aku mau jadi anak yang rajin berdoa. Sekali lagi ya, aku mau jadi anak yang rajin berdoa. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep,
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati sambil menyanyikan lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berikan pengertian kepada kami agar kami bisa mengerti apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa dengar-dengaran dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik duduk yang manis ya, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan kisah tentang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Adik-adik pernah merasa takut? Ya, Kak Ilham juga pernah merasa takut adik-adik. Bahkan
kisah tadi menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga pernah merasa takut loh adik-adik. Tapi perasaan takut Tuhan Yesus beda dengan kita adik-adik. Tuhan Yesus bukan takut karena gelap atau bahkan takut karena mau disalib. Bukan adik-adik. Tuhan Yesus takut karena Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dirinya akan terpisah untuk sementara waktu dengan Bapa di surga. Padahal selama ini Tuhan Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapa di surga. Seperti yang pernah Tuhan Yesus katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tapi kenapa kok bisa terpisah? Kenapa ya? Nah, jawabannya begini adik-adik. Tuhan Yesus akan disalib untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, artinya semua dosa manusia akan ditanggungkan kepada diri Tuhan Yesus. Dan Allah adalah kudus sehingga tidak bisa bersatu dengan dosa. Jadi harus terpisah. Nah, itulah ketakutan Tuhan Yesus adik-adik. Tapi Tuhan Yesus jadi contoh buat kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut? Ya, Tuhan Yesus memberi contoh bahwa ketika Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus berdoa. Dan Allah Bapa memberi kekuatan kepadanya untuk mengalahkan ketakutannya. Ya adik-adik, ketika adik-adik datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada adik-adik untuk mengalahkan segala ketakutan adik-adik. Adik-adik mau? Mari kita berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya memucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik ikuti Kak Ihong berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi teladan buat kami. Kami mau menjadi anak yang rajin berdoa. Karena kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami dan menjaga kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Teman-teman, siapa yang sudah hafal ayat hafal kita bulan ini? Yang sudah hafal, angkat tangan ya.
Oh, banyak yang angkat tangan nih. Tapi masih ada yang belum hafal. Gak apa-apa ya, mari kita hafalkan sama-sama lagi. Oke, buat yang sudah hafal, lebih semangat lagi yang mengucapkannya bersama-sama. Oke, mari kita mulai. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi ya teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Oke teman-teman, di tahun yang baru ini semakin rajin untuk menghafalkan ayat hafalan ya, dan juga semakin rajin berdoa seperti teman kita yang satu ini. Teman-teman, hari ini Jos mau kesaksian. Waktu itu di rumah Jos hujan, terus ada petir. Jos takut. Nah, terus rumah Jos mati lampu. Jos berdoa. Akhirnya Jos udah nggak takut. Terus ibu ke bawah dan menyalakan listrik, dan Jos bisa tidur nyenyak lagi. Segitu saja cerita dari Jos. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin ibadah kami, berkati kami sehingga kami boleh belajar seperti firman Tuhan hari ini. Teman-teman, kita mau ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, semangat ya saat teduhnya. Bahan saat teduhnya dapat dilihat di link di bawah ini. Selamat tahun baru. Sampai jumpa teman-teman di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.